Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Mitasari dengan NIM 22024008. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman yang telah saya rangkum mengenai dua bab, yaitu bab 9 e-commerce sebagai media e-commerce dan bab 10 dengan judul keamanan sistem e-commerce. Bab 9 e-commerce sebagai media e-commerce. Open source software merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembang lainnya untuk memodifikasi kode program yang ada di perangkat lunak tersebut. Yang kedua yaitu ada banyak pilihan open source software untuk e-commerce. Salah satunya adalah WooCommerce. WooCommerce merupakan open source software sebagai plugin WordPress untuk membuat online store sebagai media e-commerce atau pelayanan digital. Adapun fitur-fitur penting WooCommerce dilansir dari laman WooCommerce adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dukungan yang dapat dipercaya. WooCommerce dibangun untuk mendukung WordPress dalam memenuhi kebutuhan e-commerce. Yang kedua, konten merupakan hal yang terpenting. WooCommerce bekerja pada CMS yang populer di dunia, yaitu WordPress. 3. Sistem modular, yaitu fitur-fitur yang ada di WooCommerce dapat ditentukan oleh pengguna. 4. Yaitu jual apa saja. WooCommerce dapat digunakan untuk menjual apa saja. Yang 5. Tanpa batas. Terakhir yaitu komunitas dunia. Selanjutnya yaitu rangkuman bab 10 mengenai keamanan sistem e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah salah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara online. E-commerce adalah teknologi internet yang berfokus pada kegiatan transaksi barang atau jasa secara jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Beberapa motivasi bagi pebisnis untuk memfasilitasi pembayaran online bagi pelanggannya melalui suatu penyedia layanan pembayaran online adalah: yang pertama itu meningkatkan efisien cash flow, yang kedua transaksi operasional yang lebih hemat, yang ketiga biaya operasional yang lebih hemat, transaksi yang terjamin, meningkatkan proteksi informasi sensitif. Beberapa isu tidak amannya transaksi e-commerce di Indonesia yaitu terjadinya penipuan dalam transaksi. Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya terjadi karena tidak adanya kehati-hatian oleh konsumen. Konsumen percaya begitu saja tanpa melakukan banyak pertanyaan tentang bagaimana kriteria barang yang akan diterima. Di Indonesia, baik penjual maupun pembeli pernah terjerat kasus penipuan dalam transaksi e-commerce. Kasus penipuan yang dilakukan oleh konsumen biasanya dalam hal pembayaran barang. Hal ini biasanya terjadi pribadi di mana konsumen hanya mentransfer setengah dari harga barang dan akan membayar kekurangannya ketika barang telah diterima. Ternyata ketika barang telah diterima, konsumen tidak menyelesaikan pembayaran dan biasanya langsung memblokir penjual baik nomor handphone maupun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya itu ketidaksesuaian gambar barang dengan yang sebenarnya. Isu ketidaksesuaian gambar barang yang ditawarkan penjual dengan barang aslinya adalah salah satu hal yang sangat sering dikeluhkan oleh konsumen online shop. Pasalnya, barang yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun, tidak semua barang yang dibeli secara online tidak sesuai dengan gambar yang dipost penjual. Ada juga konsumen yang puas dengan barang yang dibeli secara online. Perbedaan gambar barang yang dipost oleh penjual dengan barang aslinya bisa jadi dikarenakan gambar tersebut telah diedit sedemikian rupa sehingga tampak bagus sekali. Namun konsumen yang membeli barang yang tidak sesuai dengan gambar yang dipost penjual karena
karena budget yang dimiliki. Hal ini harus diperhatikan bahwa harga akan sesuai dengan kualitas barang. Barang yang murah akan berbeda kualitas dengan barang yang memiliki harga yang mahal. Ada beberapa solusi agar konsumen dan penjual dapat melakukan transaksi e-commerce secara aman. Yang pertama itu harus memegang prinsip kehati-hatian. Yang kedua berpikir rasional. Yang ketiga mempelajari peraturan pemerintah tentang transaksi e-commerce. Baik, itulah penjelasan saya mengenai dua bab yang telah saya rangkum. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.